Hari ini teman-teman saya ingin mulai mengajarkan soal apa yang saya sebut sebagai trading santai, gitu ya. Nah, banyak orang berpikir bahwa trading saham itu sulit, rumit, ya kan? Lihat chart yang banyak garisnya, warna-warni, sangat susah gitu ya, susah untuk dimengerti. Nah, saya ingin katakan pada teman-teman bahwa saya percaya trading saham itu bukan untuk orang yang jenius saja gitu ya, orang pinter banget gitu ya, IQ tinggi untuk baru bisa mengerti. Menurut saya trading saham itu sangat simple, sangat mudah untuk dimengerti. Bukan berarti bisa dilakukan dengan gampang gitu ya, ada banyak hal yang kita perlu pelajari ya, seperti semua hal yang kalau kita ingin lakukan dengan baik ya tidak ada yang mudah gitu ya. Tapi trading saham bukan sesuatu yang rumit gitu. Nah, saya ingin coba membuatnya menjadi mudah dimengerti bagi teman-teman semua. Nah, yang pertama yang harus kita mengerti kalau kita mau mulai belajar trading ini adalah satu, kita harus mengerti bahwa harga saham itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke? Harga saham itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kalau kita lihat harga saham naik turun, ya kan, yang digambarkan lewat grafik dan sebagainya, itu menggambarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, tidak ada yang mengatur harga saham, itu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ada seorang penjual yang ingin menjual sahamnya di harga sekian, kemudian ada pembeli yang mau membeli saham tersebut di harga yang sama. Maka terjadilah transaksi, terjadilah kesepakatan, dan itu kemudian dicatat sebagai harga saham. Oke, itu dulu ya, pertama. Yang kedua, yang kita perlu ketahui, kita perlu ingat adalah bahwa harga saham itu ditentukan oleh hukum demand and supply, gitu ya, permintaan dan penawaran. Ketika banyak penawaran, maka harga sahamnya akan turun. Artinya ada banyak orang yang ingin menjual saham, maka saham tersebut harganya akan turun. Ketika banyak orang ingin membeli suatu saham, gitu ya, maka si harganya bisa naik. Oke, karena si penjual bisa memasang harga yang lebih tinggi karena adanya demand tersebut. Oke. Ini tidak beda dengan kalau kita mau sederhanakan seperti harga ayam di pasar saat lebaran gitu ya. Kan harganya naik gitu karena banyak orang mau beli ayam, tapi kan stok ayam tapi kan supply-nya terbatas ya, harganya naik. Hanya kalau di pasar harga ayam bisa dikendalikan oleh pemerintah, sedangkan kalau saham tidak ada yang mengendalikan harganya sehingga harganya bisa bergerak bebas. Oke, nah ingat itu, harga saham tergantung dari demand dan supply. Nah, yang ketiga, harga saham itu tidak pernah bergerak dalam garis lurus. Tidak ada namanya naik terus gitu ya, selama seminggu, 2 minggu harga sahamnya naik terus, tidak pernah turun. Tidak ada. Mengapa? Karena kembali kepada hukum demand dan supply tadi. Nah, ketika suatu saham harganya naik, maka orang-orang yang mempunyai saham tersebut akan terdorong untuk ketika dia melihat bahwa transaksi terjadi di harga yang lebih tinggi daripada harga belinya dia, apa yang dia ingin lakukan? Dia ingin jual, supaya mendapatkan keuntungan. Harga saham yang naik akan membuat bertambahnya supply saham, bertambahnya orang yang menawarkan sahamnya untuk dijual. Akibatnya apa? Harganya akan turun. Jadi ketika harga saham naik, suatu saham naik, maka yang terjadi berikutnya adalah dia turun. Jadi kalau kita lihat di grafik gitu ya, harga suatu saham atau harga indeks, maka kita akan lihat bahwa tidak pernah saham itu naik terus selama seminggu, 2 minggu gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita perhatikan indeks harga saham gabungan ya, kalau udah naik 2-3 hari selalu kita bilang oh besok akan terjadi koreksi, artinya akan terjadi penurunan. Atau naik beberapa hari, ya gitu. Kita bilang berikutnya akan terjadi penurunan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mendapatkan keuntungan cenderung terdorong, cenderung tertarik untuk menjual sahamnya. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya harga saham turun dan harga saham itu saham tersebut dinilai masih baik, punya nilai tertentu, maka yang akan terjadi adalah teman-teman dia akan menarik para pembeli yang melihat harga tersebut murah dan ingin membeli saham tersebut.
Nah, kecuali tentunya kalau saham tersebut dinilai tidak punya nilai, ya, tidak berharga, dia turun terus ya sampai mencapai titik terendah gitu ya, harga terendah Rp50 gocap gitu ya, dan ada di sana gitu. Mungkin tidur karena nggak ada lagi yang berminat pada saham tersebut. Oke, jadi harga saham tidak pernah naik dalam garis lurus, tidak pernah turun juga dalam garis lurus, karena selalu hukum supply dan demand. Ketika dia naik, dia akan menarik orang-orang yang ingin menjual, maka kemudian harganya akan turun. Demikian juga ketika dia turun, maka ada menarik para pembeli, harganya kemudian akan naik. Oke, ini dasar, karena nanti di dalam kalau kita bicara lebih lanjut soal trading saham, bagaimana saya bisa untung lewat trading saham, ingat kembali teori-teori ini, ingat kembali penjelasan-penjelasan ini, terutama bahwa harga saham tidak pernah naik dalam garis lurus dan tidak pernah turun dalam garis lurus. Oke? Nah, yang keempat, ya, basicnya adalah teman-teman perlu mengerti hal ini. Benar, saya cari, ambil dulu contekan saya ya. Tren yang terjadi akan cenderung berlanjut, gitu ya. Ya, bahasa Inggrisnya kita bilang trend in motion, tend to stay. Jadi tren yang sudah terjadi itu cenderung akan berlanjut. Kalau kita lihat harga saham yang naik, cenderung dia akan naik gitu. Itu yang kita sebut sebagai tren. Kecuali ada hal yang mengubah tren tersebut. Ya, kita sama aja dengan kita lihat sekeliling kita, yang namanya tren itu banyak orang yang ikut. Ya, lebih banyak orang yang ikut tren daripada orang yang memilih untuk anti mainstream, ya kan? Nah, saham juga demikian. Ketika satu saham naik, maka makin banyak orang yang ingin membeli saham tersebut dan mendapatkan hasil dari kenaikan saham, yang kemudian membuat sahamnya makin naik. Oke, itu kenapa kita ya kalau kita di Happy Billionaires Club, kita di Max Profit ya, grup trading kita mengikuti aliran trend following, gitu ya. Kita menyebut diri kita trend trader, gitu. Karena kita memilih saham-saham yang uptrend, yang sudah ada trennya, kita mengikuti tren tersebut, gitu. Kedepan kita akan jelaskan lebih detail ya soal tren ini, dan semoga bisa memberikan gambaran pada teman-teman bahwa trading saham itu simple, sederhana. Mudah untuk dimengerti, bukan hal yang rumit untuk dimengerti. Tapi basicnya ini dulu ya, 4 hal. Yang pertama, kita bicara bahwa harga saham itu tidak ada yang ngatur, ya kan? Itu tergantung supply dan demand. Yang kita bicara juga bahwa saham itu tidak pernah naik dalam garis lurus, ya. Lalu ada yang namanya tren, yang harga saham cenderung mengikuti tren tersebut. Oke, sampai ada yang berubah.